Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita sudah masuk pada tema 4, subtema 2, pembelajaran pertama ya nak. Muatan untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia dan IPA. Selamat menyaksikan. Nah, muatan bahasa Indonesia materinya adalah inti cerita dalam buku sastra. Salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti cerita dalam buku sastra. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui dengan membaca cermat cerita tersebut. Perhatikan penggalan cerita berikut ini. Pak Kadir adalah seorang petani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir mengalami kerugian yang sangat besar. Namun ia pantang menyerah. Ia mengajak petani untuk bergotong royong memberantas hama. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Nah, dari cerita di atas, kita dapat mengemukakan inti cerita setelah mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada. Nah, tokoh dalam penggalan cerita tadi adalah Pak Kadir dan para petani. Peristiwa yaitu terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Nah, kemudian inti ceritanya adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama, namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, itulah dia nak, tokoh, peristiwa, dan inti cerita yang bisa kita dapat dari cerita tadi. Nah, sekarang kita masuk pada muatan IPA. Muatan IPA untuk hari ini adalah dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Para nelayan sudah menggunakan GPS untuk melacak keberadaan ikan. Namun untuk sebagian, untuk meningkatkan tangkapan ikannya ada yang menggunakan bom atau pukat harimau. Penggunaan tersebut dilarang sebab yang pertama dapat merusak terumbu karang. 2. Populasi ikan berkurang. Yang ketiga, tercemarnya air laut. Dan yang keempat, hewan air yang lain bisa saja mati. Para nelayan harus memperhatikan hal-hal berikut untuk menjaga keseimbangan alam. Yaitu dengan yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran, tidak menggunakan bahan peledak dan racun, tidak menggunakan pukat harimau. Berikut merupakan perbandingan dan persamaan nelayan tradisional dan modern dalam menangkap ikan dengan menggunakan diagram Venn. Perhatikan diagram Venn di bawah ini ya nak. Nah, cara membuat diagram Venn seperti ini. Kita mulai dengan membuat lingkaran ya nak, yaitu 2 lingkaran. Nah, untuk yang sebelah kiri kita buat nelayan tradisional.
Untuk yang sebelah kanan, nelayan modern. Nah, yang di tengah-tengahnya itu adalah persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, kita mulai dari nelayan tradisional ya, Nak. Nah, untuk nelayan tradisional menggunakan perahu. Kemudian, untuk nelayan tradisional biasanya menangkap ikan menggunakan peralatan tangkap ikan sederhana. Nah, itu adalah dari nelayan tradisional. Nah, sekarang kita masuk ke nelayan modern. Apa saja ciri-ciri dari nelayan modern? Nah, yang pertama menggunakan perahu bermesin. Ya. Yang kedua, untuk nelayan modern menggunakan peralatan tangkap modern. Dan yang terakhir, untuk nelayan modern menangkap ikan memanfaatkan gelombang udara atau sonar. Nah, itulah dia ya, Nak ya, dari nelayan tradisional dan nelayan modern dalam menangkap ikan. Nah, dari kedua tersebut memiliki persamaan. Apa saja persamaannya? Itu yang berada di tengah-tengah ya, Nak, yang berwarna abu-abu. Kita letakkan di situ persamaannya. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern adalah yang pertama, mencari ikan. Ya, Nak ya, sudah pasti nelayan modern dan nelayan tradisional sama-sama mencari ikan. Nah, yang kedua, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, Nak, itu persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern, yaitu menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, persamaan yang ketiga adalah mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, itulah dia, Nak, diagram Venn seputar perbedaan sekaligus persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Oke, Nak. Seperti ini bentuknya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tugas. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini adalah muatan IPA. Ya. Tugasnya adalah buatlah diagram Venn perbandingan dan persamaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Buat seperti tadi ya, Nak ya. Buat dulu lingkaran keduanya. Berarti yang di sebelah kiri adalah pasar tradisional, lalu lingkaran yang sebelah kanan letakkan pasar modern. Nah, kemudian di tengah-tengahnya adalah persamaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Ikuti seperti yang tadi ya, Nak ya, yang nelayan tradisional dan nelayan modern. Oke, Nak, paham soalnya kan, Nak? Buat dengan rapi ya. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya, Nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mei.